Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan awali lebih dahulu dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya anugerah dan kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah untuk mengadakan suatu ibadah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami, di dalam kami melangkahkan kaki kami di hari-hari yang saat ini penuh dengan ketakutan. Tuhan, menjadi harapan bagi kami, firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan pakai dengan kuasa-Mu sehingga firman itu hidup Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Gembala yang baik, kami serahkan doa sembahyang kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, adalah hal yang wajar kalau manusia itu selalu dicekam oleh ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan kehidupan selanjutnya, terlebih di saat-saat seperti ini, di mana sejak bulan Maret kita atau khususnya bangsa Indonesia mengalami satu pandemi, yaitu virus corona. Hal itu tentunya Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, membuat kita takut, membuat kita khawatir akan hidup ini. Apalagi ketika kita harus bertemu atau bersentuhan dengan orang yang tidak kita kenal. Di situ kita akan merasa ragu, kita akan merasa was-was. Jangan-jangan nanti orang ini adalah positif. Ya, kalau dulu kalau kita mendengar kata positif, itu adalah suatu hal yang baik. Tapi kalau sekarang, itu positifnya selalu dihubungkan dengan positif dia terkena penyakit corona. Terlebih Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, ketika pemerintah menganjurkan untuk kita banyak berdiam diri di rumah, segala kegiatan kalau bisa itu pun dialihkan di rumah, dan hal itu sudah kita alami. Sekolah, anak-anak belajar melalui online. Mereka belajar tidak lagi di sekolah, tapi di rumah masing-masing. Ibadah pun kita juga mengalami hal yang sama. Kita ibadah di rumah masing-masing. Tidak hanya soal pendidikan, tidak hanya soal agama. Hal itu pun juga terjadi dengan berbagai
aspek ekonomi. Banyak penurunan yang terjadi, bahkan tidak hanya itu saja, mereka tidak hanya bekerja di rumah secara online, tapi berapa banyak perusahaan-perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, itu bukan suatu hal yang biasa, tapi itu suatu hal yang luar biasa kalau manusia itu dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan yang lain. Kalau orang dunia, mereka dicekam dengan perasaan takut. Mereka dicekam dengan perasaan khawatir. Ekonomi yang semakin melemah membuat kita khawatir. Besok saya tuh mau makan apa? Bagaimana dengan masa depan keluarga saya? Bahkan kalau mereka yang sudah di PHK, apalagi yang usianya seusia saya, yang seusia saya, tidak mungkin lagi nanti kalau kondisi sudah membaik, mana ada orang yang akan memperkerjakan seorang yang sudah berusia di atas 50 tahun, kecuali dia mempunyai usaha sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, kita akan dasari firman Tuhan di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, di sini saya mau katakan bahwa jangan kita tuh khawatir, jangan kita tuh takut tentang apapun juga. Satu penghiburan, satu kekuatan yang kita miliki ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Karena selanjutnya dikatakan, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu itu kepada Allah. Nah, rahasia Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, untuk kita bisa mengubah kekhawatiran kita, mengubah ketakutan kita menjadi sebuah pengharapan, itu hanya terletak ketika kita mau menyatakan segala hal apapun juga dalam hal apapun juga itu kepada Allah.
curhat, kita ceritakan kepada Allah. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Dengan apa Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih? Tentunya dengan doa. Karena doa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau saat ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, pemerintah katakan ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tidak boleh lagi bersentuhan, kita harus jaga jarak, tidak boleh bersalaman. Hal-hal yang biasa kita lakukan, apalagi kalau nantinya Salatiga ini sudah berlaku new normal, itu kita tetap belum bisa bersalaman. Kita harus jaga jarak. Seakan-akan ada jarak yang memisahkan kita. Kalau biasanya kita beribadah, kita ketemu saudara kita seiman, kita ketemu dengan teman-teman kita duduk saling berdampingan, kita duduk dengan santainya, berdekatan, bisa cerita tanpa harus tutup mulut, pakai masker. Kita bisa melihat wajah dari teman kita ketika mereka menyampaikan ceritanya kepada kita. Oh, dia tuh bercerita dengan wajah yang sedih karena karena bibirnya tidak ada senyuman, karena kita tidak bisa melihat, karena tertutup, ada jarak yang memisahkan yaitu masker. Tapi kalau dengan Tuhan, memang Tuhan itu jauh. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Tuhan bisa mengenal hati kita. Melalui apa? Melalui kita itu mau datang kepada Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan walaupun jarak kita dengan Tuhan itu terpisah. Ada jarak kita dengan Tuhan. Tapi doa yang akan mempertemukan kita. Doa yang akan menyatukan kita. Doa yang akan membuat kita tidak ada jarak lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, kita tahu doa itu sangat penting. Apapun juga yang menjadi ketakutan kita, serahkan kepada Tuhan. Berdoa, menyampaikan permohonan, nyatakanlah segala keinginanmu. Dalam segala hal keinginan kita tuh disampaikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu dan mengubah ketakutan kita itu menjadi pengharapan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, memang ketakutan itu keadaan yang terjadi saat ini itu memang harus kita hadapi. Karena itu sebuah realita. Itu adalah sebuah kenyataan. Kita tidak bisa lari dari hal ini. Kita harus menghadapinya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, ketika kita menghadapi persoalan ini, kita menghadapi pandemi seperti saat ini, kenyataan yang terjadi itu pun kita menghadapi bukan dengan tinggal diam. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, pemerintah mengatur strategi, mengatur sesuatu yang bisa kita lakukan supaya corona ini tidak
menjadi penyakit bagi kita. Kita tidak terserang akan penyakit yang bernama COVID-19. Nah, strategi apa yang pemerintah lakukan? Yaitu seperti tadi awal saya katakan, dengan menjalankan protokol kesehatan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih. Strategi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi kenyataan ketakutan yang melanda atau mencekam kehidupan kita, itu adalah dengan doa. Walaupun Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kesempatan yang indah pemerintah yang diberikan kepada kita untuk bisa beribadah di rumah masing-masing. Adanya satu mesbah keluarga yang bisa terbentuk untuk kita bisa saling menguatkan antara keluarga kita masing-masing, antara ayah, antara ibu, antara anak. Saling menguatkan, menyusun strategi bagaimana ini caranya menghadapi pandemi seperti ini. Kalau kondisi ekonomi kita sedang tidak stabil, mungkin kita bisa dengan melakukan berhemat karena banyak waktu berkumpul di rumah. Kita bisa saling bagi tugas, mengatur keuangan dengan baik. Dan saya lihat sekarang mereka mengatur strategi bagi mereka jualan online. Kenapa? Supaya dapur itu tetap mengepul. Nah, kita harus memiliki hal itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih. Sehingga apa? Ketika kita menyerahkan semua itu kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan selanjutnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Berarti Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, Tuhan ubahkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita ketika kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi satu pengharapan. Tuhan ubahkan itu menjadi sebuah damai sejahtera. Karena ketika kekhawatiran, ketakutan itu ada dalam hati kita, maka damai sejahtera itu akan hilang. Tapi ketika kita hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, permohonan, ya, apa yang keinginan kita sampaikan dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan, bukan dengan omelan, tapi kita bersyukur. Saat itu Tuhan gantikan satu pengharapan, Tuhan gantikan, kembalikan damai sejahtera itu dalam hati kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, yang bisa mengubah ketakutan menjadi pengharapan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita waktu yang ada, sementara kita tetap harus tinggal di rumah, pergunakan waktu itu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena Raja Daud sendiri katakan, hanya dekat kepada Allah, aku tenang. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan merasa tenang. Kita akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, saat pagi hari ini, saya tidak tahu hari-hari selama kita
hanya tinggal di rumah, apakah hari-hari yang kita lalui, yang kita lewati, itu hanya kita sibukkan dengan pikiran-pikiran yang duniawi, ya, pikiran-pikiran kekhawatiran, atau justru sebaliknya kita lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak kita bergaul dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau nanti gereja kembali dibuka, firman Tuhan sendiri katakan bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita tidak tahu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini sudah merupakan awal dari akhir zaman. Firman Tuhan katakan, apakah aku masih menjumpai iman saat aku datang ke dalam dunia ini kembali? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sementara ini kita dinina-bubukkan dengan banyak di rumah. Tidak usah bersusah payah datang ke gereja. Tidak lagi usah harus bangun pagi. Jam 7 harus sudah ada di gereja beribadah. 3 bulan kita dinina-bubukkan oleh hal itu. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan dengan iman dan pertumbuhan Bapak, Ibu, Saudara sementara di rumah. Ketika gerejamu sudah mulai kembali beraktivitas, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara masih seperti hari-hari yang lalu? Kenapa tidak ke gereja? Wah, saya terlambat bangun, saya kesiangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Kita harus tetap semangat karena Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, kita mau akhiri firman Tuhan dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa masih ada pengharapan ketika kami datang kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu dekat, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, jadikan itu rema bagi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan berita firman Tuhan, ataupun jemaat yang mendengar di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Gembala kami yang baik. Haleluya, amin.